Halo guys, selamat datang di channel Cerita Singkat. Kali ini kita bakal bahas film action komedi super kocak berjudul London Calling. Ceritanya tentang pembunuh bayaran paling sangar, tapi punya kelemahan yang bikin ngakak. Penasaran kan? Sebelum kita mulai, ayo subscribe dulu channel ini guys. Kalau sudah, langsung aja kita gas ke alur ceritanya. Film dibuka di sebuah pesta topeng super mewah di salah satu klub di London. Kita langsung kenalan nih sama seorang pria bertopeng serigala yang gerak-geriknya mencurigakan banget. Dia ngikutin arahan dari chat di HP-nya, masuk ke sebuah kamar, dan ngambil sepucuk pistol yang udah disiapin di dalam kotak tisu. Abis itu, dia masuk toilet buat baca kertas kecil yang isinya detail soal targetnya malam ini. Pria ini namanya Tommy Ward, seorang hitman profesional yang paling ditakuti di kalangan mafia. Malam ini, Tommy dapat tugas buat ngabisin salah satu bos kartel yang katanya lagi ada di pesta itu. Sesuai info di kertas tadi, targetnya pakai topeng kuda. Tommy pun langsung berbaur sama tamu-tamu lain biar nggak ada yang curiga. Nggak lama, mata Tommy nanggep sosok pria bertopeng kuda yang kelihatan mencurigakan. Tapi Tommy nggak mau gegabah. Dia mastiin lagi dari jauh. Bener nggak tuh topeng kuda? Si pria bertopeng kuda ini sadar lagi diliatin. Dan pas lihat Tommy kayak mau ngambil sesuatu dari sakunya, dia langsung panik dan kabur. Si pria ini lari sampai kejebak di sebuah gang buntu yang semua pagarnya kekunci. Dia coba ngejelasin ke Tommy kalau dia bukan orang yang dicari. Emang benar bos kartel itu sepupunya, dan sepupunya itu masih ada di dalam pesta. Tapi masalahnya, karena si pria ini terlanjur pakai topeng kuda, Tommy tetap kekeh mau ngabisin dia. Nah, disinilah masalahnya. Gara-gara usia yang udah nggak muda lagi, penglihatan Tommy mulai bermasalah. Dia kesulitan nembak targetnya, yang padahal udah jelas-jelas diem pasrah di depannya. Si pria udah teriak-teriak kalau topeng yang dia pakai itu topeng keledah, bukan kuda. Tapi ya namanya juga Tommy rabun jauh, dia tetap ngotot itu topeng kuda. Dan dor! Celakalah si Tommy, dia beneran salah habisin target. Pria yang barusan dia bunuh emang beneran cuma sepupunya si bos kartel. Dan topengnya pun asli topeng keledai. Sementara itu, si bos kartel yang asli, yang pakai topeng kuda, masih asik-asik di dalam sama ceweknya. Alhasil, Tommy langsung nemuin kliennya dan ngaku kalau dia salah bunuh orang. Tommy ngeles kalau TKP-nya gelap banget, jadi dia nggak bisa lihat dengan jelas. Kliennya jadi panik, soalnya semua orang tahu si bos kartel itu kejam banget dan relasinya di mana-mana. Gak ada pilihan lain, kliennya nyuruh Tommy buat kabur sejauh mungkin. This business of time. Shitheads for no reason. Dan bener aja, gak lama kemudian si klien dapat broadcast message. Si bos kartel masang sayembara senilai 1 juta pound sterling buat siapa aja yang bisa nangkep Tommy, hidup atau mati. Karena situasinya udah gawat, Tommy pun langsung ngatur rencana pelariannya. Bloody mine too. Because I feel really bad for him, okay? Because 2 minutes. Look, buddy. But Mom, I guess then you need to be a better man. I love you, bud. hi. Yeah, You're all set. good. You're not gonna like it. 1 tahun kemudian, setelah insiden salah sasaran itu, kita lihat Tommy sekarang tinggal di Los Angeles dengan gaya rambut baru yang lebih klimis. Bukannya tobat, dia malah kelihatan nyaman sama kerjaan bunuh-membunuhnya. Bahkan saat ini, dia lagi ngejalanin misi dari klien barunya. Klien barunya ini bernama Benson, seorang bos kartel senjata api paling terkenal di LA. Benson ngasih misi ke Tommy buat ngabisin salah satu anak buahnya sendiri yang ketahuan nikung duit hasil transaksi. Holy shit. What? Hey. Hey. Why did you kill Freddy's family to Derby, though, isn't it? Better getaway, Cal. Yeah. Can you drive us some food? Dengan modus pura-pura ada tugas transaksi baru, Tommy pun ngajak si anak buah ini ke lokasi palsu yang udah disiapin. Sepanjang perjalanan, si anak buah ini muji-muji Tommy yang masih bisa keliaran bebas padahal banyak banget pembunuh bayaran yang ngincer dia. Tommy cuma jawab, mungkin cuma kebetulan aja. Tapi, yang nggak Tommy sadari, si anak buah ini ternyata juga diam-diam ngincer hadiah 1 juta pound sterling itu.
Dia coba nyerang Tommy dari belakang, tapi gagal total. Setelah kejar-kejaran mobil yang bikin mobil mereka terguling, si anak buah akhirnya ketangkap. Sebelum ditembak, dia minta satu permohonan terakhir, mau telepon anaknya buat pamitan. Tommy yang kasihan pun ngizinin. Okay, well, that's good. I can top it. Shut up. Turn around. Let me call me son, yeah? Please. Okay? Oh, son. And then I forgive you for being a god. Padahal, alih-alih nelpon anaknya, dia malah nelpon si bos kartel dari London, Freddy. Dia ngasih tahu kalau Tommy sekarang ada di LA. Belum sempat ngasih lokasi spesifik, Tommy keburu nembak dia. Tapi, info itu udah cukup. Bos Freddy langsung siap-siap terbang ke LA buat ngeburu orang yang udah ngebunuh sepupunya. Kita tinggalin dulu urusan Tommy sejenak dan beralih ke anak Benson yang bernama Julian. Badannya gempal, hobinya main game FPS sama ngurung diri di kamar. Selain itu, dia juga sering ikut ekskul drama di sekolahnya. Benson udah ngelarang berkali-kali, katanya drama cuma bikin mental anaknya jadi lembek. Tapi Julian tetap nekat pergi, bilangnya mau ngerjain PR bareng teman. Di sekolah, Julian langsung ganti kostum drama. Tapi ternyata, kehidupannya di ekskul nggak seindah yang dibayangkan. Dia sering jadi korban bully dari lawan mainnya karena dianggap nggak becus akting, dan sikapnya yang kadang tengil bikin orang sebal. Alhasil, Julian pulang ke rumah dalam kondisi babak belur abis dihajar teman-temannya. Bukannya dikasihani, Benson malah makin marah pas lihat kostum drama milik Julian jatuh dari tasnya. Try to problems. We wandered through that cause we are tough. Because the hell are you gonna handle the big dicks? No, you grab your Franken bean and turn your shit around. Otherwise, everything this family built dies with me. Gak lama, Tommy datang dan ngelaporin kalau misinya udah selesai, sekaligus pamit mau pensiun dan balik lagi ke London. Disinilah Tommy akhirnya jujur ke Benson, kenapa dia pindah ke LA, yaitu karena udah salah bunuh sepupunya bos Freddy. Dan sekarang, keberadaannya udah ketahuan. Tommy minta tolong Benson buatin paspor palsu, biar dia bisa pulang tanpa terlacak. Meskipun berat ngelepas Tommy yang udah jadi orang kepercayaannya, Benson setuju buat ngebantu. Tapi ada syaratnya. Sebagai balas budi, Tommy harus ngejalanin satu misi terakhir, bunuh saingan bisnisnya. Dan yang paling gila, Benson nyuruh Tommy buat bawa serta Julian, biar anaknya itu bisa belajar jadi pria brutal yang sesungguhnya. Pas Julian lagi asik nonton film dewasa di kamarnya, Benson nerobos masuk dan ngenalin dia ke Tommy. Lihat kelakuan anaknya yang makin hari makin edan, Benson jadi makin yakin sama keputusannya. Dia biarin Tommy bawa Julian. Mau selamat ya syukur, mati terbunuh juga, sabodo amat lah. Is this? I'm done. Ends with me. Sorry. I don't come. This needs to turn. Target terakhir Tommy adalah seorang hitman legendaris bernama Alistar. Selain dikenal kejam dan brutal, Alistar ini juga seorang penyendiri. Dengar nama itu, Tommy lumayan kaget karena dulu dia pernah punya urusan sama si Alistar. Tommy coba ngelarang Benson buat ngelibatin Julian karena ini misi berbahaya. Tapi Benson tetap maksa. Katanya di rumah juga si Julian gak ada gunanya. Mereka pun berangkat. Don't believe him. I mean, if Alistair gets in an interrogation room without showing, I'm not saying I'm not agreeing with you, Tom. But the circumstances. Are there any leads on his whereabouts? I didn't know you had a brother. This is your last. Oh, Tom. Baru mulai aja, Tommy udah dibikin jengkel sama kelakuan Julian, yang seenaknya nutup bagasi mobil berkali-kali karena tasnya nggak muat. Bahkan dengan polosnya, si Julian ngeluarin tas senjata punya Tommy biar tas kostum dramanya bisa masuk. Is that your chick? Di perjalanan, Julian makin nyebelin. Dia ngorek-korek jok mobil yang udah sobek. Dan pas ditegur Tommy, dia malah sengaja ngelepas selotip penutupnya. Belum lagi dia dengan seenaknya ganti lagu rock yang lagi didengerin Tommy pakai lagu pop. Bikin emosi jiwa.
So do you have like a... Yeah. Yeah? Strangers, sometimes. Sebelum ke lokasi, Tommy ngajak Julian ke tempat sepi buat ngasih pelajaran nembak dasar. Ya, minimal biar si Julian tahu cara megang pistol yang bener lah. Tapi, lucunya, pas Tommy coba nembak beberapa botol, nggak ada satupun yang kena. Penglihatannya makin parah. Dia ngelos kalau ini gara-gara matahari terlalu silau. Pas Julian yang nyoba, tembakannya malah kena semua dengan sempurna. Katanya sih udah biasa main PUBG. Dan lagi-lagi, Tommy nyaris mati konyol gara-gara ulah Julian yang lupa ngunci pengaman pistol. Malamnya, mereka tiba di hotel tempat adiknya si target nginep. Tommy, yang nggak sadar kalau tas senjatanya udah ditukar sama Julian, dengan PD-nya masuk buat interogasi. Take this. Can you follow my lead? You understand? Chill, man, chill. Gives away money these days. Dia bahkan nggak sadar kalau pria di depannya itu bukan targetnya, tapi cuma anak buahnya. Setelah diancam, si pria ini akhirnya ngaku dan ngasih tahu lokasi pertemuan bosnya di sebuah ponsel. Put some Russian buyers tonight. I'll tell you when and where. Good. What the fuck is this, man? Flip phone. 2002, motherfucker. Pas Tommy mau ngambil peralatan dari tasnya, yang keluar malah kostum-kostum drama punya Julian. You said you're gonna let me live. This isn't my bag. Where's my hammer? My bone saw. What kind of ghetto-ass bullshit is this? No. I'm not gonna tell you, Dad. This is... Lagi asik-asiknya mereka berdebat, tiba-tiba si anak buah ini nyerang. I got it. We gotta get the body out of here. Look, kid. One of the common mistakes that... Setelah berhasil ngabisin si pria dan ngubur mayatnya di pinggir jalan, mereka balik ke hotel buat bersih-bersih. Shit in the blend. Sementara itu, di kediaman Benson, dia dikejutkan sama kedatangan Freddy, si bos kartel dari London. Freddy tahu lokasi Tommy dari salah satu relasi bisnisnya. Awalnya, Benson pura-pura bego. Tapi setelah disodorin cek dengan nominal fantastis, akhirnya dia luluh juga. Benson ngaku kalau Tommy kerja buat dia dan janji bakal bantu nangkep Tommy setelah misinya selesai. Now, all evidence thus far. Really good first-person shooters always had a really high KD. Maybe you do it, right? Hey, watch yourself. Well, I needed the money, and I took it. So like, You know what? We're just gonna start with the basics, okay? Lihat Julian yang cupu banget pas berantem tadi, Tommy pun ngajarin beberapa teknik bela diri dasar. Salah satunya jurus andalan, colok mata pakai 2 jari. Now it's like, bam! And that is what we call the eye gouge. yeah. Okay. Nope. Come on. Singkat cerita, Tommy dan Julian tiba di lokasi pertemuan. Mereka pura-pura jadi pengganti anak buah yang tadi mereka bunuh. Di sana, mereka ketemu sama adiknya Alistar yang bernama Rory. Big narping? What is it, larking? It's a LARPing. I am big borders. He wants to talk to you. No, this is big borders. You're a bit early, man. Yeah, it needs... Like first, yes? Fair enough. By all means. Why not? Right. You gonna sample all of this without your mate? 4. Tapi sial, salah satu anak buah Rory dapat telepon dari Alistar yang ngabarin kalau anak buahnya yang disuruh ke hotel ditemukan tewas. Sontak, baku tembak pun terjadi.
Just take the fucking drugs and go, man. We're not a professional. Professional. So professional. My brother's gone insane. He's no... And if you tell me the truth, God! Rory berhasil kabur pakai salah satu mobil. come on, get in the car. Don't ever do that again, please. You know, but when it comes to targets at a distance, just got problems. You're just fine. Setelah dikejar, mobilnya berhenti di depan sebuah hotel. Ternyata, dia lagi ngebujuk kakaknya, Alistar, buat segera pergi dari sana. I'd like to return these, please. What am I supposed to do with these? Pas mereka berdua baru aja masuk mobil, tiba-tiba udah ada Tommy dan Julian yang nodongin pistol. Rory ngejelasin kalau kakaknya akhir-akhir ini sering sakit-sakitan karena udah tua. Dia nawarin kesepakatan. Kalau Tommy mau pura-pura ngirim foto seolah-olah mereka udah tewas ke Benson, Alistar bakal bayar Tommy 2 kali lipat. Oh, really, Seamus? Really? If Alistair and I are gonna go... Well, you can't just... Agree. Karena lagi butuh duit buat pulang, Tommy setuju. Dia pun motret mereka berdua yang lagi pura-pura mati. Tapi karena ini pertama kalinya Tommy pakai HP Android, dia malah salah pencet dan jadi selfie sambil ngerekam video. Kocak banget. Setelah dapat foto barang bukti, Rory yang tadinya janji mau bayar malah berkhianat. Dia nyandra Julian dan mau ngabisin mereka berdua. Tommy nggak tinggal diam. Dia langsung nangkep Alistar buat bikin kesepakatan baru. Wait. Our guns for your brother. Okay. You got one gun. Give me the gun. Give me the gun. Three. One. No. One. Two. God damn it! The prescription, asshole! Are you seriously trying to shoot a kid? Move! Get back! You take this. There are 6 bullets left in. You got this? Yeah. Get in! Get in! Alhasil, Alistair harus tewas setelah kena ledakan mobil. Tinggal Rory yang sekarat. Tommy mutusin buat nggak ngebunuh dia. Toh bentar lagi juga mati sendiri. Could you say a few words? Strawberries aren't berries. It's weird. What? Esok paginya, buat ngerayain keberhasilan mereka, Tommy ngajak Julian mampir ke minimarket buat beli Coca-Cola. Misi ini nggak cuma sukses, tapi juga berhasil ngubah Julian jadi pribadi yang lebih berani dan brutal. I hereby. I mean, that is if you Nothing, I just... missed out to that real quick. When do you have to leave? Well, I guess that's up to you. Hey, Tom. Tiba di rumah, Benson bangga banget lihat foto selfie anaknya bareng 2 mayat saingan bisnisnya. Al. Yep. You're going back to London. Go. Pour yourself a drink. Shit. My son is a useless. Something happened to you while you were gone, Julian. Just like you're gonna become. Thing I need you to do for me. Hid and plucked your vagina. Why would he do something like that? Why? Up what I already paid him. I've spent my entire life.
Dengan modus mau nganter Tommy ke bandara, Benson nyuruh Julian pergi berdua sama Tommy. Tapi di tengah jalan menuju kosan Tommy, mobil mereka tiba-tiba dicegat. You okay? I'll just ease up. Go on. Oh, okay. Easy. Okay, I got you. Clutch. There you go. What do you think? She's a freaking classic. Oh, shit. Tommy. Pas sadar, Tommy udah terikat di kursi. Di depannya ada Freddy. Freddy nyuruh Julian pulang dan jangan ikut campur. Disinilah Julian bimbang, antara nyelamatin Tommy atau nurutin kata-kata si bos kartel. Karena nggak punya nyali, dia milih pulang buat ngebujuk ayahnya. Tapi, tanpa semua orang sadari, Alistair ternyata selamat dari ledakan. Dia datang dan mulai ngabisin anak buah Freddy satu persatu di tempat parkir. You would have fessed up right away to kill me. So now what? Julian yang baru sampai bawah langsung ngumpat. Dia nunggu Alistair narik, terus ngambil pistol dari salah satu mayat buat nyelamatin Tommy. Di atas, pas Freddy lagi ngeluapin amarahnya, tiba-tiba Alistair muncul. Dia minta Freddy nyerahin Tommy ke dia. Terjadilah perdebatan konyol. Dua-duanya sama-sama pengen ngehabisin Tommy pakai tangan sendiri. Freddy dendam karena sepupunya, Alistair dendam karena adiknya. Lagi seru-serunya debat, tiba-tiba Julian nembak dari bawah, bikin lantai kaca yang mereka injok pecah. Here we go. Beruntung, Tommy jatuh ke tong sampah, jadi dia selamat. Tapi Freddy nggak seberuntung itu. Dia tewas setelah dijadiin tameng sama Tommy. Sementara Julian, pas sampai atas, ruangannya udah kosong melompong. Tommy yang ngira Julian udah pulang, langsung cabut ke bandara. Tapi tiba-tiba, Alistair nelpon pakai HP-nya Julian. Dia nyandra Julian dan nyuruh Tommy datang ke lokasi baku tembak terakhir mereka. Yeah, I'm gonna have to take a hard pass on that. I got a flight to Islam. No, you can't. The boy with a stupid This. You try tell that to him. I know you can hear. You said he was dead. You showed Look, Julian, I need you to talk to him and tell him that you are the one. Back the fuck up. Mohammed. It's been nearly. I also suppose you'd be one. Call me here, Lich. Time has come. Tibalah Tommy di lokasi dan lihat Julian lagi disandra. Permainannya simpel. Tommy harus bundir dengan nembak dadanya sendiri. Kalau Tommy mati, Alistair janji bakal ngelepasin Julian. Let's do this. Tommy pun nembak dadanya sendiri dan jatuh. Tapi kocak, dia ternyata udah pakai rompi anti peluru dan bangun lagi. Wearing a vest. He's better off without me. An ideal father. When you asked me about what happened and I told you that the job... Alistair yang kesel nyuruh Tommy ngarahin pistol ke dagunya sendiri. Tapi masalah lain muncul, peluru Tommy habis. Saking pengennya lihat Tommy bundir, Alistair malah ngelepas magazinnya dan ngelempar satu peluru ke Tommy. Tepat pas Tommy mau nembak, Julian pakai jurus colok mata yang diajarin Tommy. Di tengah kekacauan, Tommy berhasil mengisi peluru pistolnya dan nembak Alistair. Tapi gila, Alistair ini kuat banget. Dia bangkit lagi dan nyerang balik. Tommy dan Julian pun terpojok. This guy will fucking die. What do we do now? What? Karena udah nggak ada peluru lagi,
Tommy pasrah keluar dari balik mobil sambil angkat tangan. I took that hit. Tapi tiba-tiba, Julian muncul mengendarai mobil mereka dan langsung nabrak Alistar sampai mampus. Oh my God, that was incredible. Is that? I see the blood. God. I see. But the car, I think it's broken. Okay. Setelah semuanya berakhir, Julian kembali ke ekskul dramanya pakai kostum taktis yang dia curi dari mayat penjahat. Si tukang bully yang dari awal nggak suka sama dia, langsung nantangin. Dan kali ini, dengan jurus colok mata andalannya, Julian berhasil ngalahin si tukang bully sampai kapok. Tommy akhirnya pamitan sama Julian buat lanjutin penerbangannya. Film pun berakhir di sini. Gila guys, endingnya absurd banget ya. Gimana menurut kalian filmnya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, comment, subscribe channel Cerita Singkat, biar nggak ketinggalan alur cerita film seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. All right, enough of this whistle shit.